Selamat malam semuanya, nama saya Indra Vivitan. Pada hari ini saya akan membuat percobaan mengenai pembakaran reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, di sini saya membuat tujuan dari eksperimen ini adalah untuk mengetahui bagaimana yang mana bahan-bahan yang merupakan bagian dari rantai karbon. Nah, untuk itu daripada basa-basi kita langsung saja untuk memulainya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 mangkok dengan bahan isinya yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang pertama itu ada namanya nasi. Saya sudah isi. Di sini saya sekitar 1 sendok makan yang masing-masing bahannya. Nah, ini ada nasi. Kemudian yang kedua, di sini saya menggunakan beras. Dan terakhir saya menggunakan gula. Nah, kemudian kita akan langsung saja uji coba pembakarannya dengan menggunakan kompor. Saya menggunakan kompor untuk supaya proses pembakarannya lebih cepat. Nah, di sini saya akan membakar nasi terlebih dahulu. Kita langsung saja untuk memulainya. Nah, di sini saya sekarang sudah berada di dapur. Nah, di sini saya sudah memindahkan nasinya dari mangkok yang tadi ke piring kaleng ini. Tujuannya supaya mempercepat proses pembakarannya saja. Nah, kemudian daripada lama-lama kita langsung saja untuk memulai menyalakan kompornya. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah menyalakan kompornya. Nah, kita akan melihat secara perlahan-lahan, mungkin agak sedikit lama waktu pembakarannya untuk melihat proses perubahan dari nasi ini. Kita lihat apakah dia akan berubah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setelah saya membakar ini, maka nasi ini akan berubah menjadi hitam gosong seperti ini. Nah, dia akan menjadi hitam gosong. Nah, ini menandakan bahwa nasi tersebut mengandung glukosa dan sukrosa, sehingga nasi tersebut akan berubah menjadi gosong karena kalau kita bakar memakai kompor atau sesuatu yang memicu pembakaran lah. Nah, jika ada yang bahan yang mengandung gula di dalamnya, maka itu akan menghasilkan reaksi hidrokarbon yang mengakibatkan bahan itu menjadi hitam kecoklatan dan lama-lama menjadi gosong. Nah, setelah itu kita akan memulai untuk percobaan yang kedua, yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan langsung melanjutkan ke percobaan yang kedua, yaitu dengan beras. Nah, di sini saya akan langsung menuangkannya. Nah, saya akan ratakan sedikit. Nah, kemudian saya akan langsung menyalakan kompornya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa berasnya sudah mulai agak-agak kecoklatan, mendekati gosong ya. Nah, sekitar tapi untuk beras tadi saya melakukan percobaan pembakarannya itu waktunya lebih cepat daripada nasi. Berarti saya nanti akan simpulkan di akhir percobaan ini nanti. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan gula. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan gula. Nah, sekarang saya akan memasukkan gulanya ke dalam wadah piring kaleng ini. Nah, saya akan menuangkannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan langsung saja untuk menyalakan kompornya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gula akan berubah menjadi cepat gosongnya, tapi dia akan pinggirnya terlebih dahulu yang mengalami proses ini reaksi pembakaran hidrokarbon dan menjadi gosong seperti ini. Nih, bisa dilihat dari pinggir dia akan ke tengah nanti untuk
membakarnya. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah selesai melakukan percobaan semuanya. Yang pertama itu saya mulai dari nasi, kemudian yang kedua saya mulai dari beras, dan yang terakhir adalah gula. Nah, di sini bisa kita lihat kita dan bisa menyimpulkan antara persamaan dan perbedaan dari ketiga ini. Nah, untuk persamaannya di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ketiganya ini akan menjadi gosong apabila dibakar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dari ketiganya masing-masing reaksi hidrokarbon, tetapi masing-masing mempunyai reaksi hidrokarbon yang sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk persamaannya. Nah, untuk yang persamaan kedua di sini untuk nasi dan beras itu sama-sama pembakarannya itu hasilnya merata. Permukaannya, jika saya bakar beras maka semua permukaannya akan menjadi gosong, demikian juga nasi akan seperti itu. Sedangkan untuk gula di sini ada sedikit perbedaan. Yang akan terbakar dulu tadi seperti yang sudah saya praktekkan, itu dia akan terbakar dari bawah dulu, kemudian akan dilanjutkan terbakar sampingnya, dan terakhir yang terbakar adalah bagian tengahnya. Itu adalah proses pembakaran yang tidak merata lah, karena dari kompor kan. Nah, untuk yang dua ini sebenarnya sih merata, cuman betul karena nasi dan beras ini molekulnya nggak padat seperti gula, maka dua-duanya bisa merata matangnya. Nah, untuk perbedaannya kita bisa melihat bahwa untuk gula itu paling cepat gosongnya, dan juga yang paling di sini bisa dilihat bahwa gosongnya itu sangat-sangat merata, semuanya gosong ya. Sedangkan di sini untuk yang beras itu sedikit waktunya agak lama di bawah gula, agak lama sedikit gosongnya. Nah, di sini bisa lihat gosongnya itu nggak merata. Tapi tadi waktu pembakaran dari kompor itu semuanya langsung gosong secara merata, tapi waktu pas dimatikan itu ada beberapa yang gosongnya nggak merata seperti ini setelah dilihat-lihat lagi. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada nasi. Untuk nasi ini ada urutan yang terakhir, ini adalah yang paling terlama waktunya agar ia menjadi gosong. Nah, di sini bisa dilihat, dan yang gosongnya pun juga lebih sedikit daripada beras dan juga gula. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan kembali dari ketiga percobaan ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa untuk gula kandungan glukosa dan sukrosanya itu lebih besar daripada beras dan juga nasi, sehingga gula akan menjadi lebih cepat untuk menghasilkan reaksi hidrokarbonnya, sehingga dia merupakan rantai karbon yang paling besar. Nah, untuk urutan yang kedua itu ada beras. Karena beras lumayan merata, tapi ada beberapa yang benar-benar gosong, tapi ada juga masih belum benar-benar gosong, nggak merata banget seperti gula, sehingga reaksi hidrokarbonnya di bawah gula, berarti dia ada rantai karbon yang di bawahnya gula. Kemudian ada juga nasi. Nasi adalah urutan yang terakhir, berarti nasi itu reaksi hidrokarbonnya lebih di bawahnya beras, sehingga paling terendah dan juga bagian dari rantai karbon yang paling terkecil. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dari percobaan atau eksperimen untuk kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.